Barang siapa gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Diamnya orang puasa itu tasbih. Bau mulut orang yang sedang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini di sisi Allah, saudara. Kalau di sisi manusia, jangan ditanya baunya. Silahkan buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu. Bulan Ramadan, puasa wajib bagi setiap orang yang beriman dan beragama Islam. Nah, malam hari ini saya ingin mendudukkan beberapa salah kaprah di dalam memahami beberapa teks hadis yang umum diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, Ramadan itu diibaratkan tamu, utusan Allah yang dikirim ke umat manusia. Nah, utusan ini akan lapor kepada yang mengutus. Apakah dia diterima dengan baik atau tidak diterima dengan baik. Ramadan diibaratkan sebagai utusan Allah. Kalau kita menerimanya dengan baik, maka Ramadan akan lapor kepada Allah, kita menerima dengan baik. Nah, kalau tidak, ya Ramadan akan lapor kepada Allah tentang perlakuan kita yang tidak baik terhadap Ramadan. Nah, yang pertama ada tradisi di masyarakat. Kalau hari pertama puasa, itu semuanya puasa. Warung semuanya tutup. Tidak ada, jalanan sepi. Karena semuanya puasa. Tapi hari kedua mulai. Warung sudah mulai buka seperempat. Ya. Ditutupi tabir. Nanti hari ketiga sudah separuh. Seminggu sudah buka lagi biasa. Nah, ada yang punya keyakinan salah karena yang diistilahkan dengan puasa tutup kendang. Jadi hari pertama dan hari terakhir. Kalau sudah hari pertama dan hari terakhir itu punya keyakinan berarti sudah dapat semuanya. Kecandak bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya terkecandak semuanya. Nah, ini keliru. Ya, karena kewajiban puasa itu tetap harus Ramadan itu 29 hari, paling banyak 29 hari. Hanya kadang-kadang mencapai 30 hari. Tapi Nabi lebih banyak melaksanakan 29 hari. Tapi sangat mungkin 30 hari. Jadi harus full. Nah, yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa teks hadis yang menjanjikan. Misalkan yang pertama ada hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Lalu ditafsiri, tidak usah puasa, cukup senang dengan datangnya Ramadan. Saya tidak usah puasa karena saya sudah senang dengan datangnya Ramadan. Apalagi yang jualan pakaian. Itu nggak usah dipaksa pun udah senang dia ada Ramadan karena akan ada Idul Fitri. Ya, tidak bisa. Allah yang pertama, Allah memberikan jaminan jasadnya akan diselamatkan dari api neraka karena dia senang dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi kesenangnya itu diikuti dengan melaksanakan ibadah puasa. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan senang. Karena senang dan tidak, gembira dan tidak, itu tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dibuat-buat. Ya, kalau nggak suka dengan puasa,
dia nggak bisa berpura-pura gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Pasti ada gerundelan, menggerundel, posone, ya puasa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak cukup hanya gembira, tetapi diikuti dengan melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, ada hadis yang cukup panjang. Penggalan dari hadis itu antara lain mengatakan bahwa naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka kemudian disimpulkan 8 jam dia tidur kecuali sholat duhur. Ya. Begitu habis sahur, sholat subuh, teksek, duhur bangun, sholat. Asar bangun, sholat. Nah, menjelang buka, bangun. Karena kalau dibangunkan, dia akan protes. Loh, ini saya ini sedang ibadah loh. Kok dibangunkan? Karena apa? Tidurnya orang puasa, ibadah. Nah, maksud dari hadis ini, terlepas dari status derajat validitas hadis ini ingin menggambarkan orang sedang berpuasa, itu badannya lemah. Itu sudah kodrati, nggak bisa dibantah. Ya, pura-pura kuat gitu. Oh, malah justru bahaya. Nah, ketika dalam kondisi yang lemah, maka tidak dilarang untuk istirahat, tidur. Maka tidurnya pun asal dengan niat tidur itu untuk supaya dia tahan dan kuat melaksanakan, menuntaskan puasa itu. Ya, maka akan dihitung nilainya seperti sedang beribadah. Tapi ya tidak sama dengan ibadah, itu kan dinilai. Nilainya setara dengan ibadah. Yang kedua, dalam hadis yang cukup panjang itu, penggalan yang kedua adalah wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang puasa itu tasbih. Loh lah, kalau dosen puasa terus tidak ngajar, ya malah justru meninggalkan kewajiban. Nggak bisa seorang guru tidak berangkat ngajar ke sekolah. Loh, kenapa kok nggak berangkat, Bu? Saya sedang puasa, jadi saya diam. Toh diam saya sudah tasbih. Ya. Nah, jangan disalahpahami, ini adalah salah kaprah yang sering terjadi di masyarakat. Yang punya kewajiban harus berbicara, ya sampaikan. Yang punya kewajiban harus berdakwah, ya sampaikan. Tidak bisa dengan dalih tasbih. Nah, maksud dari hadis ini adalah orang puasa itu kan tadi saya bilang lemes. Mungkin konsentrasinya juga tidak sepenuh orang yang tidak puasa. Bisa saja selama puasa dia aras-arasan bicara. Ya. Nah, daripada dia bicara kemudian kerongkongannya itu tercekik karena haus, nggak bisa minum. Ya dia lebih baik menahan, menghemat bicara. Lebih banyak diam, menghemat agar supaya dia tidak sampai kehausan. Ya. Makanya kalau sedang puasa lebih baik dipakai untuk deres. Karena kalau deres itu insya Allah kerongkongannya kering tetapi dapat pahala. Daripada dipakai untuk rasan-rasan. Ya, pahala puasanya malah bisa berkurang. Yang keempat, ya betul ya? Yang keempat, ada hadis lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang beberapa keutamaan yang diberikan oleh umat Muhammad SAW dan itu tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Salah satunya adalah la khalufu fami shaimi indallahi altyabu min rihil misik. Bau mulut orang yang sedang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Nah, ini di sisi Allah, saudara. Ya. Kalau di sisi manusia, jangan ditanya baunya. Ya. Jangan ditanya, silahkan buktikan. Gitu. Maka kita harus menjaga kebersihan mulut kita.
Sebelum imsak, setelah sahur ya sikatan. Ya, jangan sikatannya setelah seperti biasanya, habis mandi pagi hari sikatan. Ya, sebelum. Jadi harus dijaga. Jangan kemudian sodakoh abab karena merasa itu lebih wangi. Ini indah Allah, bukan indah nas. Indah nas, ya Masya Allah. Perut kosong, oh semakin tajam baunya. Ya. Nah, yang kelima, ada hadis yang cukup panjang yang intinya berbunyi, salah satu kalimatnya berbunyi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Orang yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa itu akan mendapatkan pahala dari seperti yang berpuasa. Dan pahala yang sedang berpuasa tidak sedikit pun dikurangi untuk yang memberi buka. Nah, akibatnya orang puasa berlomba-lomba memberi buka tapi tidak puasa. Salah memahami. Bahkan saking bingungnya mau bagi di pinggir jalan, yang menerima belum tentu puasa. Ya, paling afdal ya bagi di masjid. Di masjid aja belum tentu puasa kok. Ya. Di Masjid Kauman Semarang itu kalau bulan puasa di hari tertentu itu takjilnya itu nasi kebuli. Siapa yang tidak ingin nasi kebuli? Bungkus. Ya, seperti nasi biryani gitu, nasi kebuli. Ya mudah-mudahan yang ikut takjil adalah orang yang berpuasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Nah, apalagi dibagi di pinggir jalan. Apalagi dengan niat dia menghindari kewajiban puasa, cukup dengan memberi makan, buka puasa kepada yang puasa. Tidak akan. Dia memberi buka puasa tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi kalau kemarin di bulan Rajab kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, maka sekarang kita doa Allahumma barik lana Ramadana, berikanlah berkahmu kepadaku di bulan Ramadan. Dengan mendapatkan berkah di bulan Ramadan, kita akan enteng melaksanakan ibadah puasa. Saudara, kalau Anda sudah biasa puasa di bulan Ramadan, sekalipun hari itu tidak puasa, itu rasanya mau makan kelihatan orang itu malu. Ya, apalagi yang perempuan. Perempuan ini kan diberi kekhususan, tapi harus qodok ya. Jangan lupa, kalau sholat nggak harus mengqodok, tapi kalau puasa harus dibayar di hari yang lain. Dan sebaiknya kalau bayar jangan mepet. Sudah jatuh tempo, baru mau bayar. Akhirnya nggak kecanda. Seminggu, nanti seminggu sebelum Ramadan berikutnya. Begitu seminggu sebelum Ramadan, datang lagi bulannya. Habis sudah. Maka harus lebih awal untuk membayar qodok puasa yang batal itu. Jadi saudara-saudara, kita sambut dengan gembira. Kita boleh memberikan buka puasa, tapi kita jangan lupa berpuasa. Kita gembira, tetapi kita juga berpuasa. Kita boleh tidur selama berpuasa. Kita boleh menahan untuk berbicara yang tidak perlu ketika berpuasa. Kita boleh tidak sikatan selama, malah justru makruh. Tiang hari sikatan pakai odol, ya, merasa mulutnya bau, malah makruh. Terus pura-pura kelelegen, kelelegen itu apa? Ya terkelelek odolnya, wah itu udah tambah semakin batal. Kalau puasanya orang sufi itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menghindari hal-hal yang akan membatalkan puasa itu. Mudah-mudahan
Ramadan tahun ini yang sebentar lagi akan datang, kita disampaikan oleh Allah. Artinya waktu Ramadan itu kita masih menangi, ya. Yang kemudian selama sebulan kita masih bisa mendapatkan berkah dari Ramadan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.